Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, di dalam Bilangan 33 ayat 53 dikatakan, haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Saudara, situasinya adalah ketika itu orang-orang Israel sudah berada di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Jeriko. Itu artinya tinggal sedikit waktu lagi mereka akan memasuki tanah Kanaan. Kanaan adalah tempat atau lokasi yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada Abraham dan keturunannya, atau disebut tanah perjanjian, seperti di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, Kanaan adalah suatu negeri yang baik dan luas serta berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara bisa baca itu di Keluaran pasal 3 ayat 8. Mungkin ini adalah sukacita terbesar yang dirasakan oleh umat Israel setelah kurang lebih 40 tahun lamanya mereka harus menempuh perjalanan berputar-putar di padang gurun. Sebelum memasuki tanah Kanaan, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan dan dipersiapkan. Sebab ada bangsa lain yang menempati Kanaan, yang penduduknya adalah penyembah berhala. Karena itu Tuhan memerintahkan untuk menghalau semua penduduk, membinasakan segala patung tuangan, dan memusnahkan bukit-bukit penyembahan berhala mereka. Itu ada di ayat yang ke-52. Maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Pertanyaannya, mengapa? Karena di ayat 55 ditulis begini. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi, akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Artinya, bangsa yang ada di Kanaan itu, kalau tidak ditumpas, cepat atau lambat akan membawa pengaruh negatif dan menjadi jerat bagi bangsa Israel sendiri, terutama dalam hal ibadah. Sebab orang-orang Kanaan menyembah kepada dewa-dewa atau berhala. Ini sangat berbahaya, saudara. Karena itu Tuhan menyuruh mereka untuk menghalau semua mereka. Karena Tuhan yang namanya cemburu adalah Allah yang cemburu. Itu tertulis di dalam Keluaran 34 ayatnya yang ke-14. Nah, kunci untuk mengalami berkat-berkat Tuhan adalah harus membuang semua dosa dan segala hal yang menghalangi kita untuk beribadah kepadanya. Amin. Setelah itu barulah bangsa Israel bisa menduduki negeri itu dan diam di sana. Nah, menduduki negeri bukan sekedar menempati, saudara, tetapi juga
mengelola, mengupayakan, mengembangkan potensi yang ada, serta mempertahankan sedemikian rupa. Nah, janji Tuhan pasti akan digenapi asalkan hidup kita ini taat melakukan kehendak-Nya. Kita menerima kasih karunia, tapi juga kita dituntut untuk selalu taat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari bangsa Israel. Ketika memasuki Kanaan, mereka harus menghalau semua penduduk yang ada di sana. Dan juga menyingkirkan seluruh patung-patung dan tempat penyembahan berhala mereka. Artinya, ketika kami mau diberkati, kami harus menyingkirkan dosa-dosa kami. Berkati kami semua Tuhan, dan kami berkomitmen untuk hidup di dalam Engkau dan mengikuti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.